langsung dapat limit 5 juta rupiah. Syaratnya ini cuma pakai KTP. Nah, ini ada juga untuk limit penggunanya bisa mencapai 6 juta rupiah. Cukup menarik juga ya dari aplikasi pinjaman online yang satu ini. Oke, halo bosku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di video kali ini kita akan membahas aplikasi kembali, mereview kembali aplikasi pinjaman online langsung cair. Tapi di sini kami tidak menyarankan bagi teman-teman semua untuk menggunakannya ya teman-teman ya, ataupun kami menyuruh kalian untuk menggunakan aplikasi pinjaman online, apalagi pinjaman online yang notabene masih ilegal, dalam arti belum terdaftar dan berizin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan sebelum kita lanjut ke video kali ini, bagi yang belum subscribe channel ini silakan subscribe terlebih dahulu. Silakan bisa aktifkan tombol loncengnya agar saya bisa terus bersemangat memberikan informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online. Jadi setiap hari kami akan mencari terus ya teman-teman ya, pinjol-pinjol terbaru yang masih work. Memang pinjol ini sudah banyak sekali ditutup oleh pihak OJK. Cukup meresahkan karena bunga pinjaman yang terlalu tinggi, tenor pinjaman yang pendek, biasanya hanya 7 hari, 3 hari. Bahkan sudah banyak orang yang terjerat hutang pinjaman online ilegal. Jadi teman-teman jangan sampai mengalaminya ya teman-teman ya. Harus lebih teliti ketika ingin mengajukan ataupun menggunakan layanan platform pinjaman online. Oke, untuk aplikasi yang ingin admin bahas di video kali ini, jadi aplikasi ini masih tergolong proses pencairan 24 jam ya aplikasi ini ya. Jadi untuk persyaratan pinjamannya pun cuma menggunakan KTP saja. Persyaratan pinjaman yang cukup mudah dari aplikasi ini. Jadi ini untuk informasi produk pinjamannya, di sini mulai dari limit pinjaman 800.000 sampai dengan limit pinjaman tertinggi 10 juta rupiah. Dan ini untuk umur minimal ini ya teman-teman ya. Di sini melayani umur usia minimal 18 tahun ke atas. Nah, aplikasi ini dirilis, nah ini masih baru ini ya teman-teman ya. Aplikasinya ini dirilis 10 Oktober 2021. Jadi masih tergolong baru saja rilis. Aplikasi ini masih 10.000 download ya dari aplikasi ini. Jadi di sini untuk aplikasinya ini, dan saya sudah mempunyai aplikasinya teman-teman. Jadi silakan buat kalian yang mungkin ingin mengetahui untuk APK pinjaman online yang admin bahas, bisa cek sendiri ya link aplikasinya yang ada di deskripsi video ini. Oke, kita akan lanjut dari aplikasi ini. Untuk tampilan awal dari aplikasinya ya teman-teman ya, dapatkan uang segera, limit pinjaman jumlah tertinggi hingga 5 juta rupiah. Dari aplikasi pinjaman online yang satu ini ada proses peminjaman. Ya, proses peminjaman ini seperti harus mengisi informasi seperti identitas, kontak darurat, pribadi, dan informasi bank. Informasi identitas ini seperti harus melakukan upload foto KTP bagian depan ya, dan identifikasi wajah. Ini ada juga pengisian seperti nama yang harus sama persis dengan yang ada di KTP, pengisian nomor KTP, pengisian agama, pendidikan terakhir, status pernikahan. Oke, kita akan lanjut. Ini informasi identitas ya teman-teman ya. Dan di sini juga ada informasi kontak darurat. Pengisian kontak darurat dari aplikasinya ini harus mengisi 2 kontak darurat. 2 kontak darurat ini seperti kontak pasangan, saudara, teman, rekan kerja ya. Ini untuk kontak darurat. Oke, banyak yang bertanya di komentar ya teman-teman ya, apakah akan dihubungi bank untuk kontak darurat? Dari aplikasi pinjaman online yang lain memang ya teman-teman ya, kalau kontak darurat ini banyak yang dihubungi oleh pihak dari aplikasi. Pihak aplikasi biasanya akan menghubungi kontak darurat. Kontak darurat ini bisa ya akan menanyakan seputaran pengguna pinjamannya ya, teman-teman yang mungkin ngajuin ataupun mengisi kontak darurat ini. Jadi harus bekerja sama ya, konfirmasi lah intinya, konfirmasi terlebih dahulu untuk yang kalian cantumkan kontak daruratnya. Dan selanjutnya di sini ada informasi pinjaman seperti harus mengisi informasi pribadi. Di informasi pribadi ini ada pengisian alasan tujuan ataupun alasan pinjaman.
Untuk alasan pinjaman di sini kalau banyak juga ya teman-teman untuk pilihan alasan apa tujuan pinjaman. Alasannya ini ada biaya kehidupan dan pekerjaan, yang lain penggunaan multiguna, biaya sehari-hari, biaya kuliah, untuk traveling, biaya pernikahan, biaya kesehatan, renovasi, perjalanan keagamaan, biaya kelahiran. Banyak untuk pilihannya. Di sini ada pengisi nama perusahaan. Nama perusahaan ini PT apa gitu ya. Ini untuk nama perusahaan karena harus mengisi nama perusahaan. Dan kita akan lanjut, ini ada informasi pinjamannya, ini seperti mengisi penghasilan per bulan, tempat tinggal sekarang. Informasi tempat tinggal ini banyak ya, pilihannya juga ya teman-teman ya. Ada NTB, Kalimantan Utara, Banten, DKI, Sulawesi Barat, Riau, Jambi, dan masih banyak lagi. Dan ini pengguna harus mengisi juga untuk informasi bank. Informasi bank ini harus mengisi nomor rekening seperti itu ya teman-teman ya. Nah, nanti baru bisa mendapatkan limit pinjaman. Limit pinjaman setelah mengisi informasi akan diberikan ya limit pinjaman. Biasanya limit pinjamannya ada yang 3 juta rupiah, 1 juta rupiah seperti itu. Tergantung dari setiap akun, biasanya berbeda-beda ya teman-teman ya. Ya, biasanya tergantung dari data penggunanya. Oke guys, kita akan lanjut untuk teman-teman yang pada saat mengajukan pinjaman, bagaimana untuk bisa di ACC dengan mudah. Ada 2 hal yang harus teman-teman perhatikan. Pakai data Galbay susah di ACC. Nah ini ya, kalian mungkin harus perhatikan untuk pengajuan dan mengisi informasi pinjaman yang kurang lengkap. Karena jika mengisi informasi pinjaman yang kurang lengkap, ini juga akan teman-teman mungkin ngajuin akan susah ya untuk di ACC. Tentu kalian harus pilih, benar-benar dipilih untuk aplikasinya. Jadi memang ada aplikasi pinjaman online yang biasanya sudah nggak aktif lagi ya teman-teman ya. Nggak aktif dalam arti teman-teman mungkin sudah ngajuin, datanya sudah diserahkan, tapi hasilnya tidak di ACC. Nah, harus lebih teliti lah ya teman-teman ya. Dan teman-teman harus ingat, gunakan jasa fintech yang sudah resmi dan terdaftar dari OJK. Jangan sekali-kali teman-teman ngajuin pinjol ilegal ya teman-teman ya. Harus lebih pintar. Oke, silakan nanti kalau teman-teman mungkin kurang paham atau ingin bertanya, bisa langsung saja kalian bertanya di kolom komentar. Dan buat yang susah di ACC, sering auto, jangan berkecil hati ya sobatku. Nah, apa yang salah di pengajuan pinjaman kalian harus kalian perhatikan. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk support terus channel Kang Untung dengan cara like, share video ini. Dan buat yang belum subscribe channel ini, silakan juga bisa subscribe terlebih dahulu. Aktifkan juga tombol loncengnya agar di sini admin bisa terus bersemangat ya memberikan informasi yang bermanfaat tentunya. Karena kami setiap hari akan cek terus ya di Google Play Store, ini banyak sekali ya teman-teman ya aplikasi-aplikasi terbaru. Nah, aplikasi terbaru yang masih dengan mudah memberikan pinjaman, aplikasi terbaru, dan sudah banyak juga orang yang mendownload aplikasinya. Memang ya banyak sekali yang membutuhkan uang, tapi ya itu tadi harus kurang diperhatikan dari sisi legalitas aplikasi yang digunakan. Banyak makanya yang terjerumus di pinjol ilegal. Oke, kita akan lanjut ke video selanjutnya ya teman-teman ya. Dan mungkin itu saja, saya akhiri. Salam hoki.